Oke, assalamualaikum. Eh, Setelah kita yang kuliah yang lalu kita mempelajari turbin angin atau wind power, sekarang kita mempelajari hydropower. Nah, pada prinsipnya hydropower itu mengkonversi aliran air menjadi energi listrik. Nah, hydropower itu dikatakan sebagai pembangkit yang renewable itu karena sumber airnya bisa diperbarui oleh matahari. Jadi prosesnya ya dari siklus air itu seperti ini. Dari laut ya dipanaskan oleh matahari menguap ke sini, kemudian menjadi air ya menjadi awan itu ya, awan bergerak ke sini ya, kemudian turun hujan. Ya, hujan. Nah, kemudian air mengalir lagi kembali ke laut. Nah, air yang mengalir ini ada dua jenis. Yang satu itu mengalir di permukaan tanah dan yang satunya mengalir di bawah tanah. Ya. Ini juga sama ya prosesnya. Ini ada matahari memanaskan air laut, kemudian air laut menguap menjadi uap. Ya, uap kemudian bergerak ke darat. Ya, dari sini turun hujan atau salju. Nah, jadi ada air yang mengalir di permukaan, ada yang mengalir di bawah tanah. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa hydropower ini renewable karena selalu bisa diperbarui. Nah, bagaimana kerja dari hydropower ini? Ya, secara simpel itu hanya memanfaatkan heat atau energi potensial dari air. Ya, jadi ini sebagai contoh adalah bendungan. Ya, jadi bendungan ini mengumpulkan air ya, dalam reservoir, kemudian mengalirkannya ke turbin. Ya, turbin kemudian memutar generator ini. Ya, dari generator listrik ke transformator, dinaikkan tegangannya, kemudian dikirim ke jaringan. Nah, tetapi yang terpenting bahwa hydropower atau hydroelectricity ini itu memanfaatkan selisih ketinggian antara permukaan ini dengan lokasi ini ya lokasi turbin lah boleh ya, lokasi turbin. Ya, inilah yang disebut dengan head gitu. Nah, tentu saja head ini bisa diperoleh tidak harus dengan bendungan. Jadi kalau memungkinkan ya tidak perlu bendungan selama headnya ada. Ya, jadi nanti ada beberapa pembangkit yang ternyata tidak memerlukan bendungan karena daerah sungainya di sini itu sudah tinggi sehingga tidak perlu bendungan. Nah, ini beberapa contoh ya bendungan
Ya, hydropower yang dimanfaatkan untuk hydropower seperti ini ya, bendungannya. Di bawah sini itu ditempatkan turbin-turbin. Ya, secara simpel pembangkit itu disajikan seperti ini. Ya, jadi di bawah ini adalah turbin. Ya, ini contohnya adalah turbin Pelton. Ya, kemudian ada poros yang menghubungkan ke generator. Umumnya sangat besar, jadi Anda bisa bandingkan kalau ada ukuran manusia di sini. Nah, ukurannya tentu bermacam-macam, ya, ada besar sampai kecil. Ya. Nah, ini tadi bisa kita lihat bahwa selisih ketinggian ya, antara turbin dengan permukaan ini, ya dengan permukaan ini, itu disebut dengan head. Nah, di dalamnya, ya di dalamnya ini dialirkan dari sini, ya dari sini ke sini. Nah, di bawah bendungan ini ada rumah yang disebut dengan powerhouse. Ya, powerhouse ini kalau kita masuk di dalamnya itu ada apa namanya, kubah-kubah silinder gitu. Ya, isinya adalah generator. Ya, transformer tidak harus ada di dalam sini, bisa ada di bangunan yang berbeda. Nah, apa kelebihan dari hydropower ini? Ya, kelebihannya itu yang pertama, ekonomis. Karena bahan bakarnya nggak beli bahan, ya sumber energinya nggak beli. Hanya mengandalkan air. Yang kedua, ini tidak ada emisi, ya tanpa emisi. Tetapi harus diingat, yang namanya emisi itu sebenarnya, ya emisi CO2 ini, itu sebenarnya dihitung tidak hanya dari operasinya, tetapi sudah mulai dihitung dari mulai dibuat. Ya, sehingga emisi CO2 ini mesti dihitung dari awal bendungan, dari awal hydropower itu dibangun. Ya, ada truk, ada semen, semua butuh bahan bakar sehingga mengeluarkan CO2. Sama dengan mobil. Jadi hitung-hitungannya kalau mobil itu pakai BBM, ya CO2-nya tinggi. Tapi kalau mobil itu pakai listrik, ya tetap menghasilkan CO2 karena emisi CO2 mobil itu sudah dihitung mulai dari proses produksi sampai nanti di scrap. Ya. Kemudian yang ini keunggulan yang lain dari hydropower ini bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Bisa untuk wisata, bisa untuk perikanan, ya, pengendali banjir dan lain-lain. Ya, irigasi dan seterusnya. Ya. Kemudian startnya cepat. Ya, dibanding dengan turbin gas ini startnya lebih cepat. Kemudian cepat menyesuaikan beban. Umurnya panjang, bisa sampai 150 tahun selama airnya masih tersedia dan bendungannya masih kuat. Dan yang terakhir ini tenaga kerjanya sedikit. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan wind turbine,
maka kelebihan dari hydropower ini itu lebih stabil ya dibanding dengan wind power. Wind power itu tergantung kepada angin, sedangkan angin itu tidak pasti. Ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa terjadi badai, tapi bisa juga tidak ada angin. Tetapi air ini lebih stabil. Meskipun pada musim hujan debitnya berbeda pada musim kemarau, tetapi bisa diprediksi. Gitu. Nah, selain punya kelebihan-kelebihan, hydropower itu juga punya kekurangan. Ya, yang pertama ini, ada kerusakan lingkungan, baik di hulu maupun di hilir. Pasti terjadi perubahan lingkungan, ekosistem lingkungan. Ya, baik di sebelum bendungan maupun setelah bendungan. Ini kalau pakai bendungan itu. Ya. Karena terjadi di daerah sebelum bendungan itu lingkungannya akan terendam. Sedangkan setelah bendungan itu justru sungainya terbendung. Ya, yang tadinya banyak air itu sekarang berubah. Nah, yang kedua itu menghasilkan gas rumah kaca. Jadi GRK ini gas rumah kaca metan. Nah, metan ini itu dihasilkan, metan ini itu dihasilkan dari ganggang. Ya, ganggang di dalam air, ya di dalam reservoir. Nah, metan ini sama-sama gas rumah kaca dengan CO2. Metan ini pengaruhnya 4 kali dari CO2. Jadi pengaruh 1 kg metan di atmosfer itu sama dengan 4 kg CO2. Jadi efeknya lebih besar. Nah, efek lain dari metan itu adalah berkurangnya oksigen di dalam air bendungan. Jadi kita sudah sering dengar juga banyak ikan ya yang dipelihara di dalam karamba itu ya di dalam di reservoir itu mati. Ya, itu bukan karena keracunan, tetapi karena oksigennya habis akibat munculnya metan ini. Ya, jadi oksigennya itu dihabiskan oleh ganggang, hasilnya adalah metan. Kemudian kekurangan berikutnya itu adalah hilangnya budaya. Ya, karena penduduk yang di daerah genangan waduk itu harus pindah. Ya, dan pindahnya tentu tidak satu desa tapi pasti berbeda-beda itu terpisah-pisah ya. Jadi satu desa akan terpisah-pisah sehingga budaya-budaya yang tadinya ada itu menjadi hilang. Nah, berikutnya itu adalah kegagalan bendungan. Ya, ada kecelakaan, bendungan rusak atau jebol sehingga menyebabkan banjir. Kemudian juga selalu menjadi sasaran perang dan teroris. Nah, berikutnya investasinya mahal. Ya, kena ya, investasinya mahal. Kemudian ya, mahal. Nah, tempatnya selalu jauh dari beban. Maksudnya beban di sini adalah yang membutuhkan. Ya, jadi kalau sekarang kita menjumpai bendungan-bendungan besar itu dekat dengan kota, itu dulunya tidak. Misalnya Kedung Ombo. Kedung Ombo itu dulu jauh dari mana-mana.
Sehingga untuk sampai ke sana itu butuh waktu yang lama, jalannya jelek dan jauh gitu. Nah, tetapi sekarang jadi dekat ya. Kedung Ombok, Gajah Mungkur, ya, Saguling, semua jadi dekat. Padahal dulu letaknya jauh. Ya, karena mencari sumber air. Nah, sumber air itu biasanya selalu jauh dari eh, daerah yang membutuhkan listrik. Kemudian waktu konstruksinya lama. Ya, bisa makan waktu, kalau yang besar itu bisa makan waktu 5 tahun. Sedangkan yang kecil-kecil itu untuk mini hidro itu bisa makan waktu 2 tahun. Ya. Dan yang terakhir kekurangannya tergantung pada persediaan air. Ya, persoalan utama dari persediaan air ini adalah perubahan lingkungan di daerah aliran sungai. Ya, jadi di daerah-daerah sebelum bendungan, kalau vegetasinya atau tanamannya itu tetap dipelihara dengan baik, maka ada kepastian mendapatkan air meskipun pada musim kemarau. Tetapi kalau kemudian hutan-hutan itu habis dan berubah menjadi pemukiman, maka pada musim kemarau tidak dapat air. Ya. Jadi sekarang, kasus yang sekarang misalnya di Kedung Ombo, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, hujan juga belum banyak turun, itu airnya surut. Sehingga dulu kampung-kampung, rumah-rumah, ya bahkan kuburan atau makam itu sekarang kelihatan karena sudah tidak terendam air. Baik, nah ini adalah contoh, ya ini contoh bagaimana mengakomodasi perubahan lingkungan antara hilir dan hulu. Ya, hilir itu sebelum bendungan, salah ya, keliru. Hilir itu setelah bendungan, hulu itu sebelum bendungan. Nah, ini itu disebut sebagai tangga air. Ya. Ini daerah-daerah subtropis memberi fasilitas ikan untuk bisa naik ke sisi air yang sebelah sana. Nah, sehingga diberi tangga air. Jadi ikan bisa melompat ke sini, ya, lompat itu, ya, sehingga bisa kembali ke hulu sungai. Ya. Nah, ini adalah bendungan yang terbesar di dunia. Ini di Cina. Ya. Tinggi bendungannya itu 185 meter. Ya, tingginya 185 meter. Kemudian panjangnya ini, ya panjang bendungannya, ya panjang bendungannya dari sini ke sini itu 2,3 kilometer. Ya, daerah rendamannya sangat luas, ya, jadi memindahkan penduduk dalam jumlah yang sangat besar. Daya yang dihasilkan itu 18,2 gigawatt atau setara dengan 16 PLTN. Ini yang menyebabkan kemudian Cina berhasil mengembangkan industrinya karena jumlah listriknya sangat besar. Ya, salah satunya disediakan di sini. Selain tentu saja ada pembangkit uap dan sebagainya. Ya. Ini konstruksi dari bendungan. Ya, bendungannya seperti ini ya, kita sudah tahu ya. Jadi yang di sini ya tempat mengalir ini istilah kerennya adalah penstock.
Ya, padahal ini pipa, ya pipa. Sehingga di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pipa pesat. Ya. Nah, istilah kerennya tadi penstock. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan kalau hydropower itu tidak selalu butuh bendungan. Nah, contohnya ini. Ya. Nah, karena sudah ada selisih atau ketinggian atau potensial air dengan di bawahnya ini tidak perlu dibendung, sehingga air itu langsung dimasukkan ke sini. Ya, kemudian keluarnya ke sini. Ini keluar. Nah, ini turbinnya ada di dalam sini. Ya, di dalam sini ini turbin. Nah, itu. Jadi seperti ini ya. Nah, di Indonesia itu hanya satu yang tipe hidropower yang seperti ini. Tempatnya di Pacitan ya. Di Pacitan itu di dekat pantai ya, dan sungainya memiliki karakter seperti ini. Dan itu tidak hanya satu-satunya di Indonesia, tapi juga satu-satunya di Asia Tenggara. Ya meskipun daya yang dihasilkan kecil hanya 18 megawatt, tetapi itu lebih baik ya karena tadi sumber energinya nggak beli. Ya, jadi meskipun sedikit, kalau dia renewable tetap bisa kita manfaatkan. Nah, tipe yang ketiga itu adalah pump storage. Ya, pump storage itu begini. Pada waktu ya ini seperti biasa, ini ada bendungan, kemudian ya seperti biasa air itu dimanfaatkan ya dari sini. Nah, hydropower ini, pump storage plant ini itu menghasilkan listrik pada saat dibutuhkan saja. Ya. Jadi dia akan menghasilkan listrik ke sana, ya, sana. Ya. Nah, tetapi sebaliknya pada saat dia tidak menghasilkan listrik, tidak dibutuhkan ya, bukan tidak menghasilkan listrik. Pada saat listrik yang di sini tidak dibutuhkan, maka dia mengambil listrik ke sini, kemudian air yang ada di sini dipompa, ya, dipompa balik ke sini. Ya. Sehingga di sini reservoirnya penuh lagi. Kemudian kalau nanti bebannya tinggi, nah ini dipakai untuk menghasilkan listrik lagi. Apa ya, mirip dengan cadangan ya, atau kalau kita punya, nah ini mirip dengan emergency, lampu emergency. Ya. Jadi lampu emergency itu kita pakai kalau pas butuh, tapi kalau pas tidak butuh ya dicas gitu. Ya. Ya, mirip dengan itulah cara kerjanya. Nah, tipe hydropower itu dibedakan berdasarkan ukurannya. Ya. Kalau ukurannya lebih dari 30 megawatt, maka disebut besar. Ya, ini large. Ya, besar. Yang kecil, ya, di bawah 30 megawatt. Small hydropower, atau kita sebut dengan mini, ya, mini hydro. Ya. Dari 100 kilowatt sampai 30 megawatt. Kemudian ada yang mikro. Mikro itu ya di bawah 100 kilowatt. Tetapi ada juga yang Pico. Nah, Pico ini lebih kecil lagi.
Ya, mungkin cuman ya 1 kilowatt, 1,5 kilowatt, karena konstruksinya sangat sederhana. Contohnya ini misalnya, ini bendungan sungai ya, kanal ini, tanggul, ini tanggul. Nah kemudian di air dimasukkan ke sini untuk menggerakkan turbin. Nah, ya, jadi ukurannya berdasarkan ini, ya, untuk turbin. Nah, jenis-jenis turbin jadi itu dibagi menjadi dua bagian yang utama. Yang pertama adalah impulse turbine. Nah, cirinya adalah suhu turbin itu tidak selalu terkena air, tidak selalu terkena energi atau momentum dari air. Jadi dia memanfaatkan momentum. Jadi kalau yang di sini kena, itu ya, nanti setelah dia muter ke sini, yang di sebelah sini sudah nggak kena air. Jadi yang kena hanya bergantian satu demi satu, gitu. Ya. Yang kedua itu adalah turbin reaksi. Ya. Jadi turbin reaksi ini ciri-cirinya adalah turbinnya selalu terendam air. Ya, jadi mudah untuk melihat ciri-cirinya. Nah, impulse turbine itu cocok untuk head yang tinggi. Ya, headnya tinggi tetapi debitnya rendah. Sebaliknya untuk turbin reaksi itu headnya rendah tapi debitnya tinggi. Nah, namun demikian di dalam keperluan praktis ini tidak selalu seperti ini. Ya, bisa jadi headnya rendah, alirannya tinggi menggunakan impuls. Ya, tetap menggunakan impuls. Ya. Nah, kebanyakan di aplikasi turbin-turbin yang untuk pembangkit mini hidro atau pico atau mikro, ya lebih banyak menggunakan ini, ya, impuls. Karena konstruksinya lebih sederhana ya, dan lebih mudah perawatannya. Nah, ini adalah di dalam pembangkit ya. Jadi kita bisa melihat saja ini adalah poros yang menghubungkan turbin di bawah sini, ya turbin di bawah sini dan generator di atas ini. Ya, jadi ini adalah generator, ya, turbinnya di bawah sana. Ya, kita bisa bayangkan ya, satu generator ini bisa menghasilkan 2000 megawatt. Ya, karena ini memang benar sangat besar. Nah, ini contoh-contoh dari turbin. Yang pertama adalah Kaplan turbine, ya, atau turbin Kaplan. Ini diciptakan oleh Pak Kaplan. Ya. Ini dimasukkan dalam golongan turbin reaksi. Nah, konstruksinya ya seperti ini. Ini adalah pengarah, ya, untuk mengarahkan air, untuk mengatur arah air. Ya. Air itu dari sini, ya, sini, kemudian masuk ke sini. Ya. Untuk memutar turbin. Nah, ini poros.
yang dihubungkan dengan generator. Ya, ini kita bisa bandingkan ukurannya. Ya, bisa dibayangkan ya berapa besar ukuran turbinnya. Turbin Kaplan ini itu sebenarnya konstruksinya mirip dengan baling-baling kapal. Perilakunya juga sama. Yang membedakan adalah kalau baling-baling kapal itu memberikan daya kepada air, sedangkan turbin itu air yang memberikan daya kepada turbin. Tetapi gejala-gejala yang muncul itu sama. Ya, jadi ada kavitasi dan seterusnya, bahan-bahannya ya, itu sama. Ya. Jadi efek kavitasi itu tidak hanya terjadi di pompa, tapi juga di turbin. Ya, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kira-kira kalau mau servis ya seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah Francis yang diciptakan Pak Francis ini. Ini enggak begitu kelihatan ya. Ya, tapi seperti inilah. Jadi air akan keluar dari sini sama tadi dengan muternya juga sama, spiral tadi. Ya. Kemudian dimasukkan ini untuk mengatur jumlah air yang masuk ke dalam turbin. Ya, ya ini turbinnya di sini, ya runner, ini turbin. Ya, ini poros. Ya, nah, ini lebih jelas. Ya, jadi air akan masuk ke sini ya. Air masuk ke sini, kemudian keluar di bawah sini. Ya. Ya, cara kerjanya sama semua untuk turbin. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini air akan mengalir spiral seperti ini. Nah, spiral seperti ini ya. Jadi masuk ke sini untuk memutar turbin. Ya, bentuknya bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, kalau yang dua tadi, turbin Francis dan turbin Kaplan, itu dimasukkan dalam golongan turbin reaksi. Nah, yang ini itu adalah turbin impuls. Ya. Ini turbin impuls. Ya, perhatikan sudut-sudutnya seperti ini. Ini di seberapa besar energi yang mau dihasilkan itu tergantung pada ini nozzle. Ya. Jadi kalau tadi turbin Francis dan turbin Kaplan itu diatur dengan sudu pengarah, kalau ini dengan nozzle. Ya, jadi di sini bisa ada beberapa nozzle. Ini ada nozzle 1, ada 2, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Ya, jadi ada 4 nozzle. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini lebih mudah dipasang, lebih mudah dirawat dibanding dengan jenis 2 turbin yang pertama tadi, turbin reaksi. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi
ini disebut bucket ya. Nah, ini yang ditembak oleh nozzle. Ya. Nah, tetapi konstruksinya tetap sama. Ya, ada bendungan, ada reservoir, ada penstock. Ya. Nah, bedanya di sini nozzle. Ya, ini contoh dari turbinnya. Oke. Efisiensi turbin ya, jadi kita selalu menghitung kalau kita mempelajari atau menganalisis mesin-mesin konversi energi, itu kita selalu menghitung efisiensi. PT ini, ya, PT ini adalah daya yang dihasilkan turbin. Ingat, ini bukan daya listrik, ya, tapi daya turbin yang menggerakkan generator. Nah, nanti dari generator itulah baru menghasilkan listrik. Ya, ini daya turbin. Sehingga kita menghitungnya adalah ini efisiensi turbin ya. Ini adalah efisiensi turbin. Nah, itu dibandingkan dengan energi potensial air. Ya, energi potensial air ini dipengaruhi oleh yang pertama ini. Ini adalah massa jenis air. Kemudian yang ini adalah percepatan gravitasi, ya. Q itu adalah debit. Kemudian H ini head atau tinggi reservoir gitu ya. Ini head. Nah, efisiensi total dari hydropower itu dihitung mulai dari tinggi permukaan air atau head itu sampai menghasilkan listrik. Sehingga efisiensi totalnya itu adalah efisiensi turbin, kemudian efisiensi generator, ya, sehingga terus baru menghasilkan listrik. Ya, tetapi efisiensi itu juga masih dihitung lagi dengan kerugian atau head loss sepanjang pipa pesat atau sepanjang penstock. Ya, jadi head ini, ya, head ini adalah head netto. Sudah dikurangi head loss mayor dan head loss minor ya, head ini. Sehingga kalau kita mau merancang hydropower, head ini juga diperhitungkan. Semakin panjang pipanya atau semakin panjang salurannya, maka head loss-nya juga makin besar. Ya, sehingga kita hitung energi netonya nanti yang menghasilkan listrik itu berapa. Itu dihitung dari sini. Jadi tidak semata-mata menghitung head atau selisih ketinggian antara permukaan reservoir dengan turbin. Ya, tapi juga sudah memperhitungkan head loss mayor dan head loss minor. Nah, head loss mayor
Ini head loss mayor ini itu adalah head loss di sepanjang pipa-pipa yang lurus. Yang minor ini head loss yang timbul di belokan, sambungan, ya, katup. Nah, ini dimasukkan dalam head loss minor. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita merancang hydropower. Ya, yang pertama itu adalah curah hujan. Karena curah hujan ini akan menjamin ketersediaan air. Ya, semakin tinggi curah hujannya, ya, maka makin besar potensi energinya. Kemudian debit air di berbagai musim. Nah, jadi kita mesti menghitung atau mengetahui, mencari tahu debit air di musim hujan maupun di musim kemarau. Ya, jangan sampai ketika musim hujan debitnya sangat besar, tapi di musim kemarau sungainya kering. Nah, itu tidak bisa dijadikan hydropower. Karena prinsip penyediaan energi itu adalah sepanjang tahun. Yang ketiga itu adalah vegetasi sepanjang daerah aliran sungai. Kalau vegetasinya bagus, bentuknya hutan, dan hutan itu hutan lindung dan tidak mungkin ditebang, maka itu bagus untuk hydropower. Nah, yang keempat, itu luas daerah rendaman. Karena menggunakan bendungan, pasti ada daerah-daerah yang terendam. Nah, seperti tadi, kalau misalnya daerah yang terendam itu pemukiman, ya maka kita harus memindahkan orang. Kalau itu sawah, berarti kita harus memindahkan sawah, mengganti sawah itu. Yang terakhir adalah ekosistem sungai. Ya, jadi ini perlu perhatian bagaimana penghuni sungai itu apa saja dan perilakunya bagaimana. Ya, jadi kalau ini ternyata sungai itu penuh dengan sedimen, ya penuh dengan lumpur, ya berarti tidak cocok karena nanti akan membuat bendungan berumur pendek. Ya, ya ini sama dengan Kedungombo. Kedungombo itu dirancang untuk beroperasi selama 150 tahun, umurnya nggak sampai 150 tahun. Ini sudah terancam karena bendungannya dipenuhi sedimen atau lumpur. Kenapa sedimennya tinggi? Ya karena tanaman atau vegetasi di sepanjang das sudah habis, ya, habis ditebang, sehingga tidak ada penahan erosi dan tidak ada sumber air, ya mata airnya kering. Nah, ini masalah-masalah yang dialami oleh bendungan pada umumnya. Ya, yang pertama ini sedimentasi atau penumpukan lumpur yang menyebabkan pengurangan kapasitas bendungan. Jadi bendungan itu mestinya menampung 5 juta meter kubik, karena penumpukan lumpur itu akan berkurang kapasitas untuk menampung air. Nah, masalah yang berikutnya adalah kavitasi. Ya, pembentukan gelembung air karena penurunan tekanan ya, terjadi di ujung bilah atau blade, ya turbin. Ini terjadi di turbin-turbin reaksi. Nah, ini merusak turbin. Ya, kalau terlalu sering terjadi kavitasi. Ini contoh ya, bendungan kita menghasilkan daya ini di Cirata di Jawa Barat. Ini menghasilkan
8 kali 126 megawatt, ya terbesar di Asia Tenggara. Tingginya 135 meter. Ini di dalamnya, ya bisa kita lihat ini generatornya seberapa besar. Nah, di Jogja, ya, jadi memang paling bagus kalau kita mengkombinasikan beberapa pembangkit renewable. Ya, jadi selain tadi menggunakan bendungan, ya diberi tambahan ini. Ya, di Jogja ada beberapa kombinasi, ada surya, ada wind power, gitu ya. Ada solar power dan ada bukan solar power tapi solar cell ya, auto cell. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini generatornya. Kemudian, nah, ini di Jawa Barat itu ada beberapa bendungan yang memanfaatkan air dari bendungan yang sebelumnya. Ya, yang pertama dibangun itu adalah ini, ya, Jatiluhur. Jadi ini dibendung untuk pembangkit. Tapi di atasnya kemudian dibangun satu lagi, PLTA Cirata. Nah, di atasnya lagi itu Saguling. Ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat, ya, satu sumber air itu bisa dimanfaatkan untuk 3 pembangkit. Ya, ini salah satu cara untuk memanfaatkan sumber air ya dari energi terbarukan ini secara maksimal. Nah, ini contoh mini hidro, ya mini hidro, ya kecil seperti ini. Ya, ini bendungannya, kemudian masuk ke sini, ya turbinnya ada di dalam sini. Ini si gura-gura di Danau Toba, ya jadi ini Danau Toba ini dibendung, kemudian airnya dimanfaatkan. Tingginya 200 meter, menghasilkan 4 kali 71,5 megawatt. Ini kalau kita melihat 4 kali ini berarti ada 4 turbin, ada 4 generator. Ya, masing-masing generator itu menghasilkan 71,5 megawatt. Nah, ini tangga, PLTA tangga, ya. Ini spill ya, dibuang karena turbinnya sebenarnya ada di bawah sini. Ini tingginya 82 meter. Oke. Ya, itu tadi beberapa hal yang penting di hydropower. Ya, yang penting harus Anda bedakan ini, yang perlu Anda ketahui bahwa hydropower itu memberi listrik, itu menjadi bagian supplier listrik yang terbesar di dunia. Ya. Karena tadi ini sangat murah, sehingga banyak dibangun. Ya, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.